terangmu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Mari katakan, hidupku tak sama sejak kau ada. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, mari. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada kau telah ciptakan. Karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Say wow, kembali back up Thursday. Mulia. Yuk gerakin tangannya. Say mulia. Katakan, hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah bisa segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada kau telah ciptakan. Karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Say wow, yuk pakai tangannya gerakan untuk Tuhan. Say mulia namamu. Mulia namamu. Karena segalanya yang terjadi di dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang menyertai. Hanya Tuhan yang memberikan jalan, memberikan setiap pengharapan, setiap ketenangan. To God be the glory for the things He's done. Say, to God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Yuk teman-teman Impact Youngsters katakan, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. Come on, say, for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. One more time, to God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, come on. Kembali bagian stars. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kau nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada kau telah ciptakan. Karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Say wow, come on. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Masih dalam posisi berdiri, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Mari kita mengambil waktu ini untuk memuji nama Dia yang sangat berkuasa di atas hidup kita semua. Let us worship His beautiful name.
beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, but your love. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? Sing wonderful. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of. Sing what a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. You're wonderful. It is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Jesus, your name is wonderful. Your name is powerful. We want to sing of your name all the time, Lord. Not just when we are here, but in everything we do and everything we say. Let us reflect your name, Jesus. Jesus, help us understand that your name is so mighty, that there is nothing more mighty than your name. No problem, no fear, no anxiety, Lord. Not even death could hold you. Help us know that your name is powerful, and only your name can redeem us, Lord. Only your name can save us. Let us worship him. Let us exalt him. Sembah nama dia, sembah nama dia. Cry out to him, for he hears you. Let us exalt Jesus, the name. We wanna exalt your name. Angkat tanganmu dan sembah dia.
kasih Bapa untuk siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada bersama-Mu Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Bukan sebagai rutinitas kami Tuhan, tetapi karena kami rindu Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan diperbarui akan firman-Mu. Berkati Tuhan hari ini kami mau siap Tuhan untuk menerima setiap perkataan-Mu. Berkati Kak Felix Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan firman-Mu ini yang menjadi kekuatan dan pembaharuan bagi hati kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kiranya Tuhan kami memiliki hati yang boleh menerima, telinga yang boleh terus dengar-dengaran, dan mata yang terus hanya tertuju kepadamu. Biar kiranya melalui kehidupan kami Tuhan, kami selalu Tuhan mengerjakan setiap firman-Mu, setiap kehendak-Mu Tuhan, biar kiranya terjadi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Senang sekali bisa ketemu lagi sama kalian setelah sekian lama ya. Salam kenal yang buat yang baru pertama kali ketemu. Saya Kak Amo, boleh panggil Kak Amo. Ya, jadi Kak Amo berasal dari Banten, dari Tangerang, dari Bintaro. Senang sekali bisa ketemu kalian lagi dan hari ini kita akan belajar sama-sama, kita akan sharing sama-sama. Dan tema hari ini kita akan bicara, kita akan belajar soal yang namanya musim atau fresh friends in season dalam kehidupan kita. Jadi kita punya masing-masing dalam hidup kita itu ada musimnya. Nah sekarang saya mau nanya dulu, ada yang tahu nggak Indonesia itu punya musim apa aja? Kita punya 2 musim yang kita ketahui di Indonesia, tapi ternyata di seluruh dunia itu ada beberapa musim ya. Musim semi, ada yang tahu nggak ini negara mana musim semi? Ya pokoknya luar negeri lah, oke thank you. Kemudian ada musim panas, summer ya. Kalau biasanya kita lihat bule-bule itu Bali itu kalau udah musim summer paling rame gitu. Biasanya mereka datang ke sini. Kemudian ada juga musim gugur. Musim gugur paling sering kita tahu itu ada di mana? Jepang. Ya di Jepang ya musim gugur. Kemudian ada musim dingin ya pasti semua sudah pernah ya mengalami ya. Mungkin kalau misalkan belum bisa keluar negeri musim dingin ya minimal mungkin kamu bisa jalan-jalan ke Papua gitu ya. Di puncak Jayawijaya itu juga ada tempat di sana dingin banget gitu ya. Atau di sekitar kita Jabodesinten juga banyak kok tempat. Iya kan Jabodesinten, apa dong? Jabodesinten, Jakarta, Bogor, Banten gitu Jabodesinten gitu ya. Biar beda aja gitu kan, biasanya kan Jabodetabek gitu kan, Jabodesinten gitu ya. Nah jadi ini musim-musimnya, pasti semua ada yang pernah ke negara selain musim kemarau? Enggak tahu, oke it's okay. Tapi pernah nonton, pernah tahu? Musimnya nggak tahu, oke nggak apa-apa. Ya, jadi segala sesuatu di dunia ini teman-teman itu punya fasenya, punya waktunya masing-masing ya. Dan itu semua sudah ditetapkan Tuhan. Termasuk mungkin tadi tidak ada di catatan mungkin musim mangga segala macam gitu-gitu. Atau musim durian, musim sakit segala macam itu. Intinya semua itu fase itu kita semua pasti akan mengalami itu dan akan ada di fase itu teman-teman. Ya. Coba buka di dalam Alkitab kalian di Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita baca Pengkhotbah 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Nah, kemudian kita lihat ada waktu untuk lahir, ya. Ada waktu untuk meninggal. Meskipun anak sekarang sudah tidak mengenal kata meninggal lagi ya. Taunya apa? Meninggoy. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Tahu gak artinya mencabut yang ditanam? Panen, betul sekali. Kemudian ada waktu untuk membunuh. Membunuh ini jangan disalahartikan ya. Membunuh itu bisa membunuh ayam karena sudah waktunya untuk dipotong ya gitu. Jadi jangan, ada waktunya membunuh. Kejahatan, bukan kejahatan. Tapi itu membunuh dalam artian ya memang sudah harus dipotong ayamnya jadi dimakan, ikan juga ya. Ada waktu untuk menyembuhkan dan ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ya ingat membangun ini membangun sesuatu bukan membangunkan orang tidur ya. Tadi pagi lucu ada yang
bilang membangun, ternyata bangunin orang tidur. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa, ya. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Tahu meratap kan? Tahu nggak meratap? Ya, meratap itu biasanya meratap itu hanya dikuasai oleh beberapa suku tertentu. Batak, Toraja. Ya, meratap itu mereka lagi posisinya lagi menangis, menangisnya itu sampai sampai betul-betul yang sampai jatuh ke tanah. Ada kayak gitu tuh. Suku-suku kayak Toraja, Batak, Mamasa itu kayak gitu. Kalau ada orang meninggal biasanya mereka meratap. Dan termasuk di suku-suku di tempat Kak Amo itu banyak banget. Kalau udah ketahuan kalau ada yang berduka, ada yang meninggal tuh pasti gitu. Meratap, ya. Kemudian ada waktu untuk menari, ya. Kemudian nah, ini kalau teman-teman lihat ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kalau teman-teman lihat di suku Toraja lagi, saya nggak tahu di Batak. Di Toraja tuh ada namanya Rambu Solo. Ya, Rambu Solo itu jadi mereka nangis nih waktu meninggal pertama kan nangis meratap. Tapi begitu penguburan mereka akan bawa petinya itu sambil menari. Oh, nah ada orang Toraja nggak di sini? Nggak ada ya? Oke. Nanti kamu bisa lihat di tayangan, cari Rambu Solo. Jadi itu mereka bawa jenazah itu habis menangis, mereka akan bawa sambil menari-menari gitu. Petinya itu sampai digoncang-goncangin gitu. Mungkin itu waktu meninggal, waktu masuk surga ketemu malaikat. Enggak ya, beda ya. Kemudian ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Dan dikatakan lagi ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ya. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Dan ada waktu untuk Piala Dunia. Ada Argentina di sini. Oh, cuma satu Argentina ya. Aduh. Ada Belanda? Pulang. Yang Belanda sudah pulang, kasihan yang di belakang tuh. Belanda pulang. Aduh, Tuhan. Dia pulang. Ada Jerman? Jerman juga pulang ya. Memang karena percayalah ada waktu di sini tadi, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk final Spanyol dan Argentina. Kalau Kak Felix tuh Italia ya. Italia nggak masuk ya. Itu kalau candaan orang bola gitu. Ada yang suka bola nggak sih di sini? Kamu tim apa? Kanada. Wih, baru pulang ya kemarin. Piala Dunia aja ada musimnya. Piala Dunia itu cuma 5 tahun sekali ya. Dan tidak bisa terus-terusan. Ada musimnya, semua ada waktunya. Jadi memang sepi tahu-tahu 5 tahun. Bahkan ya kalau kalian tahu ya teman-teman, lihatlah. Indonesia Timur, di sini ada kakak-kakak dari Indonesia, dari Maluku, dari Papua itu yang bertanding tuh Piala Dunia, tapi mereka pawai loh. Di Ambon, di Papua, di mana itu mereka pawai. Apalagi kalau di Ambon tuh Belanda, wah itu pawai. Kemarin di Papua tuh tim Brasil ya, waktu Brasil menang, berasa Papua itu negara Brasil karena pawai di pinggir jalan rame banget bawa bendera Brasil. Karena saking fanatiknya, dan itu benar teman-teman. Jadi semua itu ada musimnya. Nah, termasuk kita manusia pun itu kita punya musimnya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Kita punya musim emosional dan juga ada musim-musim rohani dalam kehidupan kita yang pasti kita akan alami itu dan kita rasakan. Ya. Ada waktunya kadang-kadang kita ngalamin, kita happy banget gitu ya. Lagi seneng banget dapat ini, tapi tiba-tiba ada waktunya kita sedih, kita harus kehilangan orang yang kita cintai. Kita harus kehilangan sesuatu yang kita sayangi banget gitu. Bahkan ada orang yang anjingnya atau kucingnya hilang, itu nangisnya bisa kukukan. Halus madok. Wah gila. Padahal yang hilang tuh yang meninggal anjingnya sama kucing. Tapi karena memang ada di musim itu. Iya Kak, setiap pagi aku bangun, bukan alarm yang membangunkanku, tapi anjing, kucing, itu binatang kesayangannya dia. Bahkan ada satu orang, kenapa binatang kesayangannya? Harimau. Wah gila sih, kebayang gak sih dibangunin harimau gitu ya. Oke,
Nah kemudian ada waktunya juga musim kita ngalami yang namanya musim menunggu. Ya kan? Lagi was-was nih. Ada yang baru lulus? Lulus SMP? Ada? Udah dapat sekolah SMA? Iya lagi menunggu MPLS ya? Momen MPLS SMA itu paling ditunggu. Karena disitulah biasanya gitu ya. Ketemu dengan teman baru ya. Ya ada musim menunggu gitu. Ya kayak mungkin lagi aduh saya kira-kira nanti akan misalkan ada cita-cita jadi dokter sementara belajar kita musim apakah saya akan sampai ke sana, itu momen-momen menunggu. Ya meskipun kata orang dunia menunggu itu membosankan tapi itu tidak ya. Dan ada juga kita musimnya lagi kecewa. Seperti Belanda nggak lolos itu kan pasti kecewa gitu kan ya. Ada kekecewaan di situ. Atau misalkan mungkin kita mengharapkan oke saya berharapnya itu saya dapat ini juara ini tapi saya nggak bisa dapat. Wah prestasinya turun gitu. Biasanya dia selalu ada di 10 besar tapi kali ini dia harus ada di luar 10 besar. Kemudian dia mulai kecewa dan it's okay. Ya. Nah ini musim-musim yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi teman-teman buka Roma 5 ayat 3 sampai 5 bilang begini. Ya kita buka Alkitab kita. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ya Roma ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Bukan hanya itu saja kita malah bermegah. Ya, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Ya ini tadi bicara soal kesedihan, soal kekecewaan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Pengharapan tidak mengecewakan. Makanya ada tangan pengharapan. Asik. Karena tangan pengharapan tidak mengecewakan gitu ya. Ya sedap. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi karena kita punya Roh Kudus, jadi kalau kita mengalami musim-musim tadi, waktu kita bertekun menjalani setiap musim itu, kita akan dapat hasil yang memuaskan. Oke, saya menunggu, saya pengen banget untuk dapat ini, tapi karena belum dapat saya kecewa, ya udah saya tunggu supaya saya bisa dapatkan itu di musim yang akan datang. Saya sedih karena ini, nggak apa-apa. Kalau kamu bertekun dan mempercayakan di dalam Tuhan, pasti kita akan dapat hasil yang luar biasa. Dan sekali lagi teman-teman, apapun semua yang kamu alami itu akan ada yang namanya season shift. Musim akan berganti. Akan berganti semuanya. Ya. Kalau kamu lagi sedih, misalkan kamu lagi menunggu, lagi kecewa atau lagi happy, itu pasti berganti. Karena tidak selamanya kita happy terus. Ya. Oke, sekarang saya mau, kalian kan tadi dapat sticky notes. Benar nggak? Dapat pulpen ya. Oke, sekarang kita mau aktivitas dulu. Oke. Coba silakan dipegang sticky notes-nya sama pulpennya. Yang pertama saya mau kalian sekarang tulis di sticky note yang pertama. Apa aja sih yang bikin kamu happy? Coba tulis. Misalkan saya happy karena saya habis dapat warisan 7,5 miliar. Buset. Itu warisan apa tuh. Saya happy karena akhirnya saya masuk ke sekolah yang saya inginkan. Misalkan gitu. Sudah? Oke, sekarang kalau kamu sudah tulis apa yang bikin kamu happy. Sekarang berdiri, angkat. Angkat kertasmu yang bikin kamu happy. Berdiri. Semua harus berdiri. Semua harus berdiri. Semua harus berdiri. Sekarang saya mau kamu tuker sama orang yang di luar daripada tempatmu duduk. Cepat cari keluar ya. Ayo keluar, tidak boleh di barisan sini. Keluar, cari temanmu yang belum kamu kenal juga gak apa-apa. Random. Kamu apa? Coba aku lihat. Dia happy karena tidak ada apa-apa. Oh dibalik ya oke. Saya happy karena saya mendapatkan teman yang baik. Cie, tepuk tangan. Seru tahu. Sekarang jarang ada teman yang baik. Kamu apa? Saya happy karena Argentina lolos 16 besar. Sama, saya juga happy. Woo. Siapa tuh yang happy tuh? Kamu apa? Aku lihat. Kamu happy karena apa? Aku happy saat aku gambar. Aku membuat karya baru. Wih, tepuk tangan dulu dong. Ini keren nih. Aku happy karena mendapatkan sepatu basket baru. Woi.
mantap. Kamu menang turnamen catur sekolah, luar biasa. Juara 1 lagi, wah ini atlet banget nih. Oke, sekarang saya mau semua yang happy-happy itu kalian tempelkan di sini. Ayo maju silakan semua tempel di sini. Ayo maju pelan-pelan, pelan-pelan silakan ya ditempel. Silakan boleh ditempelkan. Biarin aja, pokoknya biarin aja. Sekarang saya mau coba kamu tulis, kamu boleh pilih apakah musim sedih, ataukah menunggu, ataukah kamu kecewa. Kamu boleh pilih salah satunya terus kamu tulis lagi di sticky note. Ada lagi silakan, kalau sudah langsung, kalau sedih taruh di situ aja, tempel di situ. Kalau sedih boleh sedih, kalau kecewa silakan. Kalau lagi menunggu apa silakan. Sudah semuanya? Biarkan saja dia tergeletak. Tapi lihat jangan diinjek. Kalau di bawah, kalau ada sticky note jangan diinjek. Oke. Kita semua punya musimnya masing-masing, ya. Ada yang lagi menunggu, nih jatuh-jatuh nggak apa-apa. Kita baru menemukan hikmat ini tadi pagi, ya, lewat ibadah pertama Tuhan kasih hikmat baru. Kenapa sengaja kita tidak perbaiki sticky note-nya dia berhamburan? Karena itulah yang terjadi teman-teman. Tidak akan terus ada di situ. Musim itu akan berubah. Apapun yang kamu lagi dapat sekarang yang bikin kamu happy, ingat, bersyukur sama sumbernya yaitu Tuhan Yesus. Ya, karena apapun itu mungkin kamu dapat dari mamamu, kamu bilang ya ini hasil dari aku belajar, yes. Tapi percayalah dari semua yang kamu dapatkan itu kebahagiaan, sukacita itu semua datang dari sumbernya itu Tuhan Yesus. Dan kalau kamu lagi mengalami yang namanya kesedihan, nih lihat nih, ini sedih tadi banyak yang nempel tapi lama-lama jatuh. Saya sedih dapat nilai jelek, ini nggak akan terus di sini, ya nggak? Gimana caranya? Bertekun, tuh jatuh beneran, tuh jatuh lagi, nggak akan selamanya sedih, ya nggak? Jadi apa yang kamu lakukan? Saya belajar lagi, saya happy kembali, saya belajar supaya saya bisa dapat nilai yang baik. Jangan lupa semua akan berlalu dan segeralah move on. Jadi jangan nangis di sini terus. Kalau kamu sedih terus di sini, ya kamu nggak bisa pintar. Apa yang harus kamu lakukan? Usaha lagi, ya. Me sad because Argentina. No, why you said Argentina winning the World Cup? You have to be happy. Kemudian kenapa kalau kamu lagi menunggu sesuatu, percayalah semua janjinya akan Tuhan genapi. Kalau misalkan Kak, kenapa doaku belum dijawab sampai hari ini? Berdoa terus. Praise until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Ya, ada orang yang doanya dijawab 35 tahun ke depan, 30 tahun kemudian gak apa-apa. Yang penting kita tetap menunggu. Dan kalau kamu lagi mengalami kecewa, itu manusiawi. Gak apa-apa kok. Tapi kalau lagi kecewa, kamu harus punya pengampunan dan percayakan semuanya sama Tuhan. Supaya kita bisa ganti kata aku kecewa tapi tidak kepahitan. Yes, aku kecewa tapi aku tidak benci. Aku kecewa tapi aku tidak marah. Ya, jadi mari kita belajar teman-teman. Yang terakhir, Filipi 4 ayat 8. Ya. Coba buka, kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 8. Ini ayat bagus banget. Ini menjadi pegangan kita, ya. Ini menjadi sesuatu untuk kita pikirkan melewatin musim. Kamu baca Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudara, akhirnya teman-teman, dengar ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, lihat ya, lama-lama kesedihan ini hilang. Jadi setiap musim akan berlalu, setiap musim akan berganti. Tapi kasih Tuhan selalu ada. Mari ambil waktu sejenak, tundukkan kepalamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi kami. Siang hari ini kami belajar bahwa setiap kami punya musim dalam hidup kami. Kalau ada yang saat ini lagi kecewa, lagi marah, lagi benci sama sesuatu karena engkau tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kau inginkan, lepaskan itu. Bilang sama Tuhan, Tuhan
hari ini saya mau happy lagi. Saya nggak mau dikalahkan sama kesedihanku. Saya nggak mau dikalahkan sama kekecewaanku. Kalaupun saya harus menunggu jawaban Tuhan, saya akan menunggu dengan sukacita. Saya akan menunggu dengan bertekun. Kau berkati setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang hadir. Generasi muda yang hadir hari ini yang bergumul dengan sekolah, kuliah, pekerjaan, atau apapun. Atau ada anak-anak muda yang bergumul dengan pasangan hidup. Mereka sedang menunggu. Tuhan akan berikan yang terbaik. Mereka yang sedang menunggu hasil pengumuman atau ada yang menunggu beasiswa, menunggu apapun Tuhan. Janji Tuhan apapun dalam kehidupan kami percaya Tuhan akan genapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Firman-Mu sudah selesai disampaikan, biar Roh Kudus sendiri memberi pengertian setiap kami. Menjamah setiap kami, memberikan jalan keluar. Menyembuhkan untuk setiap kesedihan dan kekecewaan. Dan menyebarkan kembali sukacita itu Tuhan. Sehingga kami pulang dari sini, kami punya satu keyakinan, kami bisa melewati musim-musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau masuk ke pengumuman. Pengumuman pertama apa nih, Kak Fanaya? Jadi yang pertama, teman-teman udah ikut komsel semua? Boleh angkat. Coba yang udah ikut komsel angkat tangan deh. Mantap, Banyak kayaknya ya. udah menambah nih. Iya. Karena kita udah ingetin setiap minggunya. Betul. Buat yang belum ikut komsel, boleh banget ke semua kakak-kakak yang lagi pakai baju biru di belakang tuh kalian bisa lihat Kak Ebi, mungkin Kak aku. Nanti bilang Kakak aku mau komsel, aku pengen ketemu teman-teman Iya. di gereja, aku pengen ketemu di luar hari Minggu gitu ya. Nah, buat teman yang mau komsel ada online, ada onsite. Buat teman-teman yang misalnya, aduh Kak aku gak bisa komsel, aku tinggalnya jauh banget di atas gunung. Nah, Wow. boleh yang online, oke? Buat yang deket-deket di Kelapa Gading, Buat yang ini bisa kesini. bisa ikut onsite. Onsite. Kita ada yang komsel buat mahasiswa untuk SMA, untuk SMP dan University juga. betul. Yes. Ya mahasiswa university. mahasiswa, sorry. Oke, bisa dilihat jam-jamnya di sini. Yep. Buat teman-teman yang butuh sesuatu yang lebih fleksibel, boleh join yang online. Iya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Oke, mengingatkan semua teman-teman untuk tiap minggunya kalau bisa dibawa Alkitab fisiknya, buku tulisnya, dan pulpennya. Kalau nggak punya Alkitab fisik, boleh download aplikasi Bible-nya. Oke. Next. Selanjutnya, buat teman-teman yang tadi Kak aku masih nggak ngerti nih kayak gimana. Yes. Tapi aku nggak ngerti konsepnya ini tuh kayak gimana. Nah, boleh banget tanya di sini untuk jawabnya nanti kita akan ada waktu di mana kita jawab tapi belum Nggak tahu jawabnya kapan. ditentukan. Tapi kalau ada pertanyaan kita sangat senang kalau teman-teman bisa isi ini Yes. untuk bertanya. Betul. Selanjutnya, Oke. Kalau ada teman-teman yang ingin didoakan, kalau ada struggle, mau ujian atau ada apapun yang mau didoain, kalian boleh scan QR code ini, nanti pastinya kakak-kakak akan doain kalian semua. betul sekali. Kalau takut misalnya Kak aku nggak mau orangnya tahu aku lagi sakit hati gitu ya. Gak usah tulis namanya nggak apa. Iya betul. Kalau mau foto dulu, mau simpen, kalau misalnya butuh one day didoain boleh. Oke, selanjutnya. Yes, Oke. ada apa nih bulan ini? Di bulan ini kita ada activities tiap minggu pertama dan minggu keempat. Minggu pertama kita ada small group di mana kita berkumpul Betul, dengan berkumpul. tiap segmen kelas-kelasnya SD, SMP, SMA. Nanti dengan kakak-kakak mentornya juga yang akan bantu kalian mendalami lagi tentang firman Tuhan. Kalau tentang Bible Yes. study gimana Kak? Nah, untuk Bible study kita akan sama-sama membaca Alkitab dan sama-sama perhatikan dan mencatat ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tadi udah bawa Bible, boleh banget khususnya di minggu-minggu pertama dan keempat langsung dibawa Bible-nya dan buku catatan yang pernah dikasih ya. Yes, betul. Kalau misalnya belum dapat gimana Kak? Kalau misalnya belum dapat Minta bawa dari ke- rumah. Iya. Ya. Oke, selanjutnya. By the way ini setiap bulan ya, bukan bulan ini doang. Yes. Bible study dan small group. Selanjutnya. Kita akan Wih. ada retret Yeay, bulan depan. Kita ada retret. Yang udah daftar retret siapa? Aku udah. Yeay.
Oke, kayaknya udah banyak yang daftar. Ya, yang belum daftar kita masih ada di harga 800.000 untuk bulan ini, masih boleh banget daftar. Untuk yang khotbah akan ada Pastor Felix dan Pastor Ashley dan Pastor Malon Bolung juga ada worship night. Itu di tanggal 2 sampai 4 Juli di Green Forest Bogor. Kalian boleh scan QR code-nya kalau mau daftar, silahkan. Betul banget, kalau misalnya mau foto dulu buat kirim ke orang tua, pengen Ya. izin dulu boleh banget ya, foto Yes. dulu.